selamat datang di live tutup JKN Bubble. Ini adalah akun unofficial BPJS Kesehatan. Mari Bapak Ibu, saudara kerabat yang ingin bertanya tentang program JKN, kami persilakan. Selamat pagi, boleh kakak aku ada tunggakan kalau aku lanjutin terus kurang kelas bisa nggak? Bisa banget kak. Langsung lunaskan ke kanal-kanal pembayaran yang sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika sudah bayar, nanti status kepesertaan akan aktif dan bisa melakukan perubahan kelas. Perubahan kelasnya cukup mudah, bisa menggunakan aplikasi, namanya aplikasi mobile JKN, atau dapat menghubungi kanal-kanal administrasi BPJS Kesehatan seperti BPJS Keliling, Viola, MPP mau pelayanan publik dan sebagainya kak. Soalnya infonya harus tunggu 1 tahun dulu karena dulu saya turun kelas Desember 2004. Ya sih kak, benar, karena untuk perpindahan kelas memang harus 1 tahun terlebih dahulu terdaftar di kelas yang lama baru bisa pindahnya kak. Amarfar. Oh, tadi kirain saya sudah terdaftar 1 tahun kak. Iya kak Amarfar, kalau pindah kelas harus 1 tahun terlebih dahulu terdaftar di kelas yang lama. Bila sudah 1 tahun baru bisa pindah kelasnya di bulan depannya kak. Kak mau bayar tunggakan 4 bulan, tulisannya tagihan telah dibayarkan, itu gimana? Pada saat bayar kakak cukup klik 1 bulan, nanti akan muncul seluruh tunggakan yang harus dibayarkan kak. Atau Kak Putri dicek dulu status kepesertaan Kak Putri sebagai segmen apa. Takutnya nanti Kak Putri sudah dialihkan ke peserta yang dibantu oleh pemerintah kak. Ya kak, boleh share ke sanak saudara teman-teman yang ingin tanya tentang program JKN, follow akun media sosial kami ya. Kalau status kepesertanya pegawai swasta nggak muncul tagihan kak, harus beralih dulu ke peserta mandiri kalau memang sudah resign dari perusahaan. Karena kalau status pegawai swasta itu iurannya sudah dibayarkan oleh perusahaan kak. Atau kalau memang sudah resign, silakan registrasi ulang dulu ke peserta mandiri baru bisa bayar kak Putri. Kak Sinta, mohon maaf belum ada regulasi resmi ya kak. Kita tunggu aja regulasi resmi dari pemerintahnya. Pada dasarnya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dilaporkan aja kak kalau memang statusnya belum meninggal. Biasanya peserta ini sebelumnya sudah akses pelayanan kesehatan di rumah sakit, namun sepertinya salah pulang atau memang kondisinya sudah meninggal. Tapi kalau memang belum meninggal, silakan dilakukan pelaporan ke petugas BPJS Kesehatan untuk di-updating kak. Nanti akan petugasnya koordinasi ke pihak rumah sakit. Daftar mandiri ke pemerintah kak Warmoy, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya kak. Untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, pendaftaran, persyaratan sama kecukupan anggaran tergantung dari pemerintahnya kak Warmoy. Kak, saya dan nunggak BPJS sudah 2 tahun, gimana caranya pemutihan? Kalau untuk informasi pemutihan, untuk saat ini kami belum dapat informasi ataupun regulasi resmi dari pemerintah ya kak. Kita tunggu aja regulasi dan peraturan resmi dari pemerintahnya kak. Kak, bagaimana cara mengaktifkan KIS yang tiba-tiba tidak aktif padahal bulan lalu masih aktif? Kalau untuk bantuan pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Kak mau tanya, kalau kita bayar BPJS bayar setengah dulu gimana caranya? Bisa nggak? Nggak bisa kak, tapi kalau mau bayarnya dicicil itu bisa. Kalau dicicil bisa kak, tapi kalau mau bayar setengah nggak bisa. Nah, kami ada program namanya program rehab rencana pembayaran bertahap. Saya balik dulu ya, balik. Nah, rencana pembayaran bertahap seperti ini. Daftarnya bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Ada fitur rehab, peserta yang memiliki tunggakan mulai dari 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan bisa ikut program rehab. Daftarnya bisa menggunakan aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Masa periode tahapannya selama 1 plus periode adalah maksimal 12 bulan. Nah, apakah ada info lowongan kerja? Kak Maca boleh buka di website resmi BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id. Ada informasi karir. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS JHT itu beda nggak? Nama badan yang mengelolanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kalau JHT itu adalah produknya ketenagakerjaan kak.
silakan ke call centernya ketenaga kerjaan di 175. Kami khusus BPJS kesehatan ya kak. Kak Naila boleh kak lapor ke petugas kan BPJS kesehatan untuk dikoordinasikan kak. Kenapa tagihannya yang dibayarkan cuma 1 orang? Iya kak, bekas lahiran kemarin. Kakak silakan bawa identitas kakak dan lapor ke kantor BPJS kesehatan terdekat kak untuk diupdating dan dilaporkan ke petugas rumah sakitnya. Nanti yang lapor adalah kami kak. BPJS luar negeri bisa dipakai di Indo kak. Di luar negeri nggak ada BPJS kak. BPJS hanya ada di Indonesia kak. Malahan BPJS nggak bisa berlaku di luar negeri kak. Kak, aku udah dari Mandiri pindah ke PBPU, tapi sudah lunasin tunggakannya Mandiri, kenapa tetap tidak aktif? Maksudnya gimana kak dari Mandiri pindah ke PBPU? Mandiri itu sama dengan PBPU kak. Kalau dicek dulu kak, pejuang receh statusnya sebagai apa? Yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai? Kak, BPJS saya kan nunggu 4 bulan udah dibayarkan. Kalau seandainya mau dipakai ke rumah sakit bayar denda atau tidak? Kalau denda itu muncul kalau rawat inap, tapi kalau tidak rawat inap nggak muncul denda. Kak, BPJS saya kan nunggu 4 bulan. Oke, sudah. Kak Siti Juleha harus bayar dulu kak tunggakannya. Nah, pemutihan BPJS berlaku untuk BPJS Mandiri tidak. Kan saya baru aktif kembali BPJS Mandiri, pembayaran bisa cepat enggak? Untuk pembayaran tuh paling cepat 14 hari setelah daftar Kak Nurha. Kak ganti vaskes bulan ini tapi tidak bisa digunakan bulan ini. Kenapa? Karena berlakunya di bulan depan Kak. Bulan ini kan untuk kapitasi atau ya pembayaran ke fasilitas kesehatannya sudah dibayarkan Kak. Jadi nggak bisa. Jadi selama periode bulan tersebut pesertanya masih terdaftar di vaskes tersebut karena iurannya untuk fasilitas kesehatannya sudah terbayarkan. Nah, berlaku di vaskes barunya di bulan depan. Bulan depan baru melakukan pembayaran iuran di vaskes yang baru. Kak, BPJS PBI nonaktif bisa diaktifkan lagi Kak. Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak Inces. Kak Ciput, silakan dilaporkan aja Kak kalau memang itu bukan anggota keluarga. Nanti akan diproses oleh petugas administrasinya. Bisa lapornya ke Pandawa ya Kak. Nih, Pandawa. Ini nomor kontaknya. Nanti Kakak minta di pengaduan. Kak ganti vaskes baru tapi tidak bisa digunakan bulan ini, kenapa? Udah kejawab Kak Cici ya. Kak Tian, Kak cara kembali BPJS kesehatan yang nonaktif karena pindah penduduk Kakak, tapi ke BPJS pemerintah kembali. Kak Tian silakan koordinasi ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial sesuai dengan domisili kakak, bisa atau tidak dialihkan ke pemerintahnya. Nah di sini ada banyak nanya nih Kak, pemutihan kapan? Mandiri bisa pemutihan Kak. Untuk saya ini kami belum dapat regulasi resmi dari pemerintah ya Kak, seperti apa kita tunggu aja regulasi resmi dari pemerintahnya. Pada dasarnya kami BPJS Kesehatan akan mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya Kak Yunisa, dicicil bisa Kak Yunisa. Ya dicicil mana ya? Bisa ikut program rehab. Rencana pembayaran bertahap mulai dicicilnya dari 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Caranya bisa dengan menggunakan aplikasi mobile JKN atau menghubungi call center 165. Kak Peri, Kak mau nanya Kak, kalau buat BPJS Kesehatan tapi nggak punya rekening bisa nggak? Mohon maaf belum bisa Kak, tetap harus menyediakan buku rekening tabungan bank. Tapi Kak, kalau BPJS sudah nggak aktif lagi karena resign kerja terus mau pindah ikut suami gimana Kak? Suaminya sebagai segmen apa Kak? Sebut Kak. Peserta yang bayar bantuan pemerintah atau gimana Kak? Sebut Kak. Kak bayar rehab misal kelewat 1-2 bulan itu boleh nggak Kak? Misal udah jalan 6 bulan terus skip dulu 2 bulan. Bisa Kak, cuma nanti pembayaran cicilan yang tertunggak itu akan dirapel ke cicilan bulan depannya. Jadi akan tetap terbentuk cicilan rehabnya Kak. Gitu. Kak, share lahiran pakai BPJS itu seperti apa? Banyak yang simpang siur jadi buat bingung. Kalau mau lahiran silakan lahiran aja Kak.
seperti berobat biasa ya, ke vaskes tingkat pertama, dari vaskes tingkat pertama jika dibutuhkan untuk persalinannya indikasinya sesar atau ada indikasi yang mengharuskan untuk sesar, pasti ada rujukan ke rumah sakitnya. Tapi kalau tidak ada diagnosa untuk sesar, pada saat sakit perut bisa langsung masuk IGD rumah sakit yang terdekat. Namun kami anjurkan nih untuk ibu-ibu hamil itu pemeriksaan kehamilan, ANC namanya. Nah, dicek dulu kandungannya, mengantisipasi bila pada saat proses lahiran ada terkendala di bayinya atau ibunya, makanya harus cek kontrol kehamilan gitu loh Kak. Dilaj, cara mengaktifkan BPJS yang sudah dinonaktifkan, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak, untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah. Begitu Kak. Kalau ikut BPJS suami kapan aktifnya dan bisa digunakan Kak? NR Fadila terdaftar sebagai segmen apa Kak, yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai Kak? Kayak bayar rehab langsung ke kanal pembayarannya Kak. Oh, Kak Fadila sebagai pegawai. Kalau pegawai bisa langsung aktif Kak, cuman pelaporannya ke PIC perusahaan suaminya atau bagian HRD suaminya Kak. Nanti perusahaan suaminya yang akan mengalihkan ke tanggungan si suami. Pakai EDABU namanya, elektronik data badan usaha. Nah, silakan konfirmasi ke PIC perusahaan atau bagian HRD perusahaannya Kak, untuk dibantu diajukan didaftarkan istrinya ke tangan perusahaan melalui EDABU perusahaan. Bisa Kak Hiu Black, bisa untuk proses lahiran bisa Kak, mau lahiran normal ataupun sesar tetap bisa. Namun yang kami sarankan untuk peserta itu periksa kehamilan terlebih dahulu agar mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada ibu dan bayinya Kak. Apa beda BPJS PBI sama PBPU? PB itu adalah peserta penerima bantuan iuran, yang dimana iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sedangkan PBPU adalah pekerja bukan terima upah, yang iurannya dia bayar sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Gitu Kak, 1 April. Kak, kenapa udah bikin BPJS tapi belum masuk ke aplikasi mobile JKN? Kenapa ya Kak? Biasanya kalau daftar aplikasi mobile JKN dia 1 kakak loh Kak. Cara aktivasi PBJK silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Mau tanya Kak, tadi saya buka di JKN mobile, apa harus daftarin auto debit ya? Kami anjurkan peserta PBP itu bayarnya menggunakan auto debit Kak, karena mengantisipasi terkena denda pelayanan kesehatan. Kak April maksudnya bersertifikat PBP itu buruh sendiri ya? Maksudnya gimana Kak? 1 April. Untuk informasi pemutihan, Bapak Ibu di sini yang tanya sama JKN yang mau tanya, apakah sudah ada pemutihan? Intinya segala tentang pemutihannya yang beredar di media-media ataupun di berita itu ya, untuk saat ini kami belum mendapat regulasi resmi dari pemerintahnya. Kita tunggu aja nanti peraturan dari pemerintah seperti apa, mekanismenya seperti apa, terus persyaratannya siapa aja. Kami belum dapat informasi resmi regulasinya Kak. Sahabat JKN, kita tunggu aja. Namun pada dasarnya kami BPJS Kesehatan itu akan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh dari pemerintah. Gitu Kakak. Kak Icat, cara ganti nomor HP di BPJS dong Kak, karena kartunya sudah hilang. Ini Kak. Nah, ke Pandawa pelayanan administrasi menggunakan WA. Ini kontak personnya 0811816565. Kakak pilih yang nomor 4, perubahan dan perbaikan data. Kak, kalau status PBI atau PBN jika nonaktif bisa diaktifkan lagi. Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak. Ya Kak, 1 April PBPU itu bayar sendiri sesuai dengan kemampuan dari individunya, karena ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu satu orangnya 150.000, kelas 2 itu 100.000, kelas 3-nya 35.000 per bulan. Gitu Kak, 1 April. Lapor Kak Citra Aprilia kalau ada klaim fiktif dari oknum kesehatan gimana? Lapor Kak. Kalau misalkan sungkan lapor ke kami ataupun ke pihak rumah sakit, lapor aja ke aplikasi ke WBS. Itu ada laporan pengaduan peserta, ke WBS namanya Kak. Coba cek di Google, itu WBS, Wisdom Blowing System.
Jadi kakak bisa langsung lapor ke pemerintah itu kak, tanpa lewat kami, tanpa lewat dari petugas oknum kesehatannya, bisa langsung ke lapor ke WBS. Kak, kalau Kak Ting mau daftar karyawan untuk BPJS Kesehatan, apa harus daftar online? Bisa lewat EDABU, Kak, elektronik data badan usaha. Jadi kalau Kak Ting di sini dari PIC perusahaan atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengurus data karyawannya, itu diberikan akses untuk EDABU namanya, Kak, elektronik data badan usaha, yang di sana fungsinya untuk menginputkan tenaga kerja, menonaktifkan karyawan, menambahkan karyawan juga bisa. Mendaftarkan anggota keluarga juga bisa. Jadi pakai EDABU ya Kak Ting.